Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial yang bagaimana cara merakit trafo atau power supply ya teman-teman ya. Dan di sini saya sudah menyediakan alat-alat yang kita gunakan. Trafo 20 ampere beserta boxnya ya teman-teman. Dan juga ada konektor RG11, saklar, tempat fuse dan kabel-kabelnya ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita lakukan pemasangannya ya teman-teman. Oke, kita buka terlebih dahulu untuk boxnya. Dan di sini ada kontak saklar ya teman-teman. Ada juga tempat fuse-nya atau spring dan kabel tunggal ya teman-teman. Agar bertahan lama, kita gunakan kabel tunggal untuk bagian dari out power supply ini teman-teman. Oke, kita pasang kontak on off nya. Lalu untuk ini tempat screen ya teman-teman ya. Dan di sini saya tidak menggunakan kipas anginnya ini ya teman-teman. Dan juga volt ampere yang di depan kotak atau box power ini ya teman-teman. Dan untuk power supply ini saya rakit untuk jaringan TV kabel ya teman-teman ya. Oke, kita kuatkan sedikit ya teman-teman untuk baut dari fuse ini agar tidak longgar. Dan sudah ada sekringnya juga. Lalu kita pasangkan trafo ke dua sisi baut ini teman-teman. Dan saya menggunakan dua buah baut saja. Sebenarnya ada 4 ya teman-teman ya untuk kakinya. Bagi saya 2 sudah cukup. Sudah kuat ya teman-teman. Dan untuk pemasangan bautnya kita percepat saja ya teman-teman ya, karena ini agak sedikit sulit karena trafo ini terlalu berat. Dan oke, untuk baut sudah kita pasang ya teman-teman ya. Langkah selanjutnya kita pasangkan kabel dari listrik ya teman-teman. Dan di sini saya tidak menggunakan kabel serabut ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan kabel tunggal agar ketahanannya bisa lama dan tahan panas juga ya teman-teman. Oke, untuk pengupasan ini bagus kita sisakan sedikit ya teman-temannya, agak pemotongannya biar agak sedikit panjang. Kita sisakan sedikit untuk untuk sisanya di dalam. Maka jika suatu saat nanti ada kabel putus atau solderannya lepas, kita tidak susah kembali untuk membuat kabelnya lagi ya teman-teman ya. Di sini saya memotongnya sekitaran satu jengkal atau lebih ya teman-teman ya.
karena nanti apabila kepanjangan bisa kita gulung saja di dalam box trafo ini, teman-teman. Oke, untuk kabel hitam kita pasangkan ke fuse ya, teman-teman ya. Dan untuk kabel yang warna biru kita pasangkan ke 220. Oke, kita dekatkan sedikit agar bisa kelihatan. Nah, kabel ini kan terlalu kepanjangan, teman-teman. Kita gulung, kita bulatkan seperti ini agar tidak terlihat terlalu berantakan. Oke, setelah kita ukur sudah pas di posisi 220, maka kita kupas sedikit untuk bagian ujung dari kabel ini ya, teman-teman. Kita kupas di kisaran 1 cm ya, teman-teman ya. Lalu kita bengkokkan sedikit ujungnya untuk pemasangan nanti ke lubang dari 220 ini. Kita bisa sedikit tekan atau kita speedkan ya, teman-teman ya. Ini tujuannya ketika timah solder lepas, maka kabel tidak langsung lepas ya, teman-teman ya, dari kaki dari trafo ini. Oke, untuk kabel yang berwarna hitam kita pasangkan ke fuse dan sudah saya gulung juga ya, teman-teman ya. Dan di fuse ini ada 2 kaki ya, teman-teman. Untuk kabel yang berwarna hitam ini kita pasangkan ke kaki yang bagian atas. Untuk pengupasannya sama ya, teman-temannya, agak sedikit kita panjangkan. Lalu kita bengkokkan ya, teman-teman, untuk bagian ujung dari kabel ini. Sebenarnya kalau tidak kita bengkokkan bisa-bisa saja ya, teman-teman ya. Langsung saja kita solder. Oke, kita kupas sedikit lagi. Baru kita bengkokkan ujung dari kabel ini. Oke, langsung saja kita solder ya, teman-teman ya. Agar ketika kita pemasangan kabel yang lainnya tidak lepas. Dan untuk penyolderan ini diusahakan lubang dari kaki trafo ini sampai tertutup ya, teman-teman, agar kualitas pemasangannya bisa bertahan lama. Oke, langkah selanjutnya kita pasangkan kabel yang mengarah ke saklar ya, teman-teman ya. Untuk kabel yang berwarna biru kita pasangkan ke kaki yang nomor 2 ya, teman-teman ya, atau di kaki di tengah-tengah dari stok kontak ini atau saklar.
Untuk kabel yang berwarna merah kita pasangkan ke kaki yang bagian atas. Oke, kita pasangkan ke lubangnya. Lalu kita putar sedikit. Lalu kita solder dulu ya teman-teman agar tidak lepas. Dan di sini saya cuma menggunakan dua kabel untuk di bagian saklar. Karena saklar ini tidak mempunyai lampu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mempunyai saklar kaki 3 ada lampunya, maka kaki di bagian pojok bawah ikut terpasang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya yang kabel yang berwarna merah yang bagian kaki atas dari saklar ini menuju ke fuse ya teman-teman ya. Kaki fuse yang bagian depan ini kita potong karena terlalu kepanjangan. Dan untuk kabel yang berwarna biru ini masuk ke 0 ya teman-teman ya. 0 dari trafo ini. Kita kasih solder atau timah untuk di bagian kaki. Untuk kabel yang berwarna merah sudah kita pasang ke kaki dari fuse ini. Maka selanjutnya kita pasang kabel ini ke 0 ya teman-teman ya. Oke, kita solder kembali. Oke, langkah selanjutnya kita pasangkan konektornya atau yang biasa kami sebut konektor ND. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita lepas dulu untuk bagian dari untuk kabel RG11-nya. Kita lepas bautnya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya pemasangannya. Kita kencangkan menggunakan tang. Oke, untuk ujungnya ini kita bengkokkan sedikit ya teman-teman agar ketika kita pemasangan kabel tidak sulit ya teman-teman ya. Oke, kita pasangkan kabel untuk di bagian
out dari trafo ini ya teman-teman ya. Kita pasangkan ke angka 4848 ya teman-teman. Dan ada juga yang 5252 tergantung kebutuhan teman-teman yang ingin teman-teman pakai. Dan untuk kabelnya terlalu kepanjangan, kita gulung terlebih dahulu. Untuk sebagai cadangan aja ya teman-teman ya. Maka seketika nanti apabila ada masalah atau gangguan, kita tidak perlu lagi membeli atau mencari kabelnya ya teman-teman. Tinggal kita potong saja, lalu bisa kita sambung kembali. Oke, seperti ini saya gulung ya teman-teman ya. Kita kupas di bagian dari ujung kabel ini. Untuk pengupasannya sama ya teman-teman ya. Diperkirakan saja bisa kita lipat dua dari kabel ini nanti ketika kita pasang ke kaki trafo ini. Oke, kita sedikit ditekan ya teman-teman ya. Kita solder terlebih dahulu. Kita lakukan pengukuran lagi ya teman-teman. Seberapa panjangkah yang harus kita potong. Dan yang untuk yang kabel ini kita masukkan ke pin yang di bagian tengah dari konektor RG11 ini ya teman-teman ya. Dan untuk memasangnya bebas, mau pasang di body atau di bagian tengah nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Oke, sudah kita kupas. Lalu kita masukkan ke untuk lubang ini. Baru kita lakukan penyolderannya teman-teman. Dan untuk di bagian dari kaki ini seringkali saya jumpai di lapangan sering lepas ya teman-teman ya. Maka dari itu alangkah bagusnya ketika kita selesai melakukan pemasangan dari kabel ini, kita tambahkan lagi lem bakar ya teman-teman ya di setiap kaki-kaki dari yang kita solder ini, agar ketahanannya bisa kita percayai ya teman-temannya, agar terjamin lah gitu. Dan untuk kabel yang terakhir ini pemasangannya sama ya teman-teman, seperti kabel yang sebelumnya. Untuk pengupasannya sama. Dan di sini saya memakai 4848 ya teman-teman.
kita tambahkan solder. Oke, untuk kabel yang terakhir ini masuknya ke di bagian ring dari bodinya ini ya teman-teman ya. Kita potong sedikit karena terlalu kepanjangan. Oke teman-teman, untuk pengupasannya seperti yang sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, mohon dibantu subscribe ya teman-temannya, agar channel saya ini bisa berkembang. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar ketika saya membuat video baru atau mengupload video baru, teman-teman bisa dapat notif dari channel saya. Dan terima kasih banyak juga untuk subscriber saya ya teman-teman, sudah memberi support selama saya membangun konten ini. Oke teman-teman, untuk penyoldernya sudah selesai dan tinggal kita perhatikan saja yang mana yang belum kita solder dan kita rapikan untuk bagian kabel-kabelnya. Baik teman-teman, untuk pemasangan kabelnya sudah selesai. Maka alangkah bagusnya kita tambahkan lem lilin di bagian timah-timah ini ya teman-teman ya. Karena di video ini saya tidak memakaikan lem ini karena durasi yang terlalu panjang. Maka langkah bagusnya kita kasih lem bakar di setiap solderan ini ya teman-teman, agar ketahanannya bisa lama. Maka langkah selanjutnya kita lakukan percobaan ya teman-temannya, atau kita tes apakah trafo ini sudah bisa mengeluarkan tegangan. Dan kita gunakan alat pengukur ya teman-temannya. Kita gunakan tester dan menggunakan dB meter juga bisa ya teman-teman, alat pengukur jaringan TV kabel. Oke, kita ukur di sini saja ya. Oke, untuk kontak on off-nya belum saya nyalakan. Dan untuk kontak dari colokan juga belum saya nyalakan ya teman-teman. Oke, untuk out dari trafo ini sudah mengeluarkan tegangan ya teman-teman. Maka trafo ini sudah bisa kita gunakan untuk jaringan TV kabel. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri. Baik teman-teman, untuk merakit power supply ini atau trafo ini sudah selesai.
Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-temannya, agar channel saya ini bisa berkembang. Sekian dulu, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.